Anamnesa merupakan wawancara dengan peternak atau perawat ternak untuk mendapatkan riwayat kejadian penyakit dan penanganan yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara teknik anamnesa, diperoleh data pemilik peternakan bernama Bapak Lujeng yang tinggal di Dusun Tompe, Desa Bolo Agung, RT 4, RW 2, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pendidikan yang ditempuh Pak Lujeng yaitu sampai jenjang SLTA dan mendapat pengalaman beternak dari Dinas Kabupaten Pati dan Dinas Provinsi yang beralamat di Ungaran, Jawa Tengah. Awal mula beternak Pak Lujeng yaitu sekitar tahun 2015 dan jumlah sapi Bapak Lujeng saat ini yaitu berjumlah 10 ekor yang terdiri atas 3 ekor jantan, 2 ekor pedet, dan 5 ekor betina. Pemberian pakan yang biasa dilakukan yaitu berupa campuran pakan kering seperti jerami padi dan pakan segar seperti rumput gajah serta pakan konsentrat yang diberikan setiap 2 kali sehari yaitu pada pagi hari dan sore hari. Menurut Bapak Lujeng, ternak yang sakit biasanya menunjukkan gejala berupa nafsu makan menurun, mata pucat, telinga dingin, keadaan ternak menjadi lemas dan lesu, serta memiliki suhu tubuh, frekuensi napas, dan frekuensi denyut jantung yang meningkat. Penyakit yang sering menyerang di peternakan Bapak Lujeng yaitu penyakit skabies yang merupakan penyakit gatal pada kulit yang diakibatkan karena terdapatnya parasit berupa tungau Sacroptes scabies yang menggali ke dalam permukaan kulit ternak. Gejala yang sering dijumpai pada hewan yang terjangkit penyakit skabies yaitu gatal pada bagian tubuh, bulu rontok, kulit kasar dan berkoreng, ternak menjadi gelisah, nafsu makan menurun sehingga bisa menyebabkan kematian pada ternak. Penanganan yang dilakukan biasanya menggunakan obat injek Wormectin 1 mili atau menggunakan minyak yang dioleskan pada bagian kulit ternak yang sakit. Selain penyakit skabies, penyakit kembung dan diare juga sering menyerang peternakan terutama pada saat terjadi musim pancaroba. Penanganan pada ternak yang sakit biasanya dilakukan dengan pemberian antibiotik atau memanggil dokter hewan untuk dilakukan pemeriksaan. Adapun upaya pencegahan yang dapat dilakukan agar ternak terhindar dari berbagai macam penyakit, baik penyakit skabies, kembung maupun diare, yaitu dilakukan sanitasi kandang yang baik, pemberian pakan dengan kualitas yang baik, serta melakukan vaksinasi pada ternak. Cara sanitasi kandang atau pembersihan kandang dilakukan dengan cara pengambilan feses dengan penggarukan atau disekop, kemudian dibuang ke tempat pembuangan feses. Adapun penanganan limbah ternak sudah dilakukan dengan baik, di mana feses ternak akan digunakan sebagai pupuk organik pertanian oleh masyarakat sekitar. Setelah sanitasi kandang atau pembersihan kandang dari kotoran atau feses selesai dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan pembersihan tubuh ternak atau memandikan ternak sebanyak 2 hari 1 kali atau maksimal 3 hari 1 kali. Lokasi kandang memiliki jarak yang sangat dekat dengan rumah karena letak kandang berada tepat di belakang rumah pemilik yang berjarak kurang lebih 10 meter. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan dalam pembuatan kandang kurang baik, karena salah satu syarat yang baik dalam pembuatan kandang yaitu letak kandang sedikitnya 50 meter dari tempat tinggal. Selain dihuni oleh ternak sapi, kandang tersebut juga dihuni oleh ternak ayam kampung. Adanya ternak ayam dapat memberikan penyakit pada sapi apabila ayam membawa bibit penyakit. Sumber air dalam peternakan berasal dari sumur yang letaknya cukup dekat dengan area kandang. Dekatnya jarak antara kandang dengan sumber air akan membuat pemberian air pada ternak dapat diberikan secara ad libitum, sehingga apabila dalam keadaan lingkungan yang panas, ternak tidak akan mengalami dehidrasi yang dapat menyebabkan terjadinya sakit. Akan tetapi, jarak sumber air yang terlalu dekat juga dapat menjadi salah satu media penyebaran penyakit pada ternak. Kandang di sini memiliki sifat bangunan yang semi permanen dengan dinding setengah terbuat dari tembok yang atasnya diberi plastik, yang bertujuan agar ternak tidak terkena terpaan angin secara langsung.
Bahan atap kandang terbuat dari asbes dan berbentuk gebel atau tipe A, sehingga akan memudahkan sirkulasi udara dalam kandang menjadi lancar. Lantai kandang terbuat dari bahan beton dan berada dalam keadaan bersih akan tetapi lembab atau basah. Kondisi kandang yang basah atau becek mengakibatkan penguapan ternak semakin rendah sehingga menyebabkan ternak menderita cekaman. Tempat minum dan pakan ternak dibuat permanen dan dibuat lebih tinggi agar tidak terinjak oleh sapi. Pemeriksaan kesehatan ternak dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pemeriksaan jarak jauh dan pemeriksaan jarak dekat. Pemeriksaan jarak jauh ternak sapi dilakukan dengan pengamatan mengenai aktivitas gerak ternak, posisi berdiri ternak, serta nafsu makan dan minum ternak. Berdasarkan hasil pengamatan, diperoleh bahwa pengamatan jarak jauh dapat dilihat bahwa sapi dalam kondisi sehat, karena tingkah lakunya menunjukkan sikap aktif bergerak, posisi berdiri tegak, dan tanggap terhadap keadaan di lingkungan sekitarnya, serta memiliki nafsu makan dan minum yang baik. Adapun pemeriksaan jarak dekat dilakukan dengan melakukan perabaan permukaan tubuh sapi untuk mengetahui apakah terdapat luka pada bagian tubuh sapi atau tidak. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap lubang-lubang tubuh sapi seperti mulut, telinga, mata, dan hidung, di mana ternak yang sehat memiliki kondisi lubang-lubang tubuh yang dalam keadaan sehat dan bersih serta tidak memiliki kelainan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan turgor kulit dengan cara mencubit kulit sapi. Apabila setelah 2 detik kulit sapi kembali lagi, maka menunjukkan bahwa ternak dalam kondisi sehat dan tidak mengalami dehidrasi. Pemeriksaan kesehatan sapi juga dapat dilakukan dengan penekanan pada gusi sapi. Apabila gusi dipencet dan cepat kembali, maka menandakan ternak dalam keadaan yang sehat. Pada bagian mata sapi berwarna putih yang menandakan bahwa sapi berada dalam kondisi yang normal. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kondisi fisiologi sapi. Yang pertama yaitu pengukuran suhu rektal sapi menggunakan termometer klinis. Caranya yaitu mengatur suhu sampai konstan, kemudian memasukkan termometer ke dalam rektal sapi selama 1 menit. Hasil pengukuran didapatkan suhu rektal sapi adalah 37,2 derajat Celcius, yang menunjukkan bahwa ternak berada dalam keadaan yang normal, di mana suhu normal sapi yaitu berkisar antara 37 sampai 39 derajat Celcius. Pemeriksaan suhu tubuh sapi juga dapat dilakukan dengan memegang telinga sapi. Apabila suhu telinga sapi dingin, maka menunjukkan bahwa ternak mengalami sakit. Apabila suhu telinga hangat sampai panas, menunjukkan bahwa ternak dalam kondisi yang normal. Kemudian dilakukan pengukuran frekuensi napas yang dilakukan dengan cara menempatkan telapak tangan tepat di depan hidung sapi dan menghitung frekuensi pernapasan sapi selama 1 menit. Hasil pengukuran didapatkan bahwa sapi memiliki frekuensi pernapasan 19 kali per menit, yang menunjukkan bahwa ternak dalam kondisi yang normal, di mana standar frekuensi napas sapi yaitu berkisar antara 15 sampai 30 kali per menit. Kemudian pengukuran denyut nadi sapi dilakukan dengan memegang pangkal ekor sapi dan merasakan denyut nadinya selama 1 menit. Hasil pengukuran didapatkan bahwa ternak memiliki frekuensi denyut nadi sebesar 65 kali per menit, yang menunjukkan bahwa ternak dalam kondisi yang normal, di mana standar frekuensi denyut nadi sapi berkisar antara 40 sampai 80 kali per menit. Adapun untuk mengukur denyut jantung sapi dilakukan dengan meletakkan tangan pada bagian atas kaki kiri depan sapi. Hasil pengukuran denyut jantung sapi yaitu 65 kali per menit.
Pengukuran gerakan rumen dilakukan dengan meletakkan tangan di bagian abdomen bagian kiri sapi yang dilakukan selama 1 menit. Hasil pengukuran gerakan rumen yaitu 2 kali per menit. Adapun pemeriksaan isi rumen dilakukan dengan mengetuk abdomen sapi pada bagian kiri. Apabila tidak terdengar suara, menunjukkan bahwa isi rumen adalah serat makanan. Akan tetapi, jika berbunyi nyaring menunjukkan bahwa isi rumen berupa gas. Sekian praktikum ilmu kesehatan ternak acara yang pertama mengenai anamnesa dan pemeriksaan kesehatan ternak yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.